Jadi manusia itu terkadang ada yang merasakan hal seperti sesuatu yang ada dalam kulit atau di bawah kulit itu seperti ada yang berjalan gitu. Kita merasa seperti ada yang rembet atau seperti ada kesemutan yang menjalar, berjalan kesemutannya. Bisa di punggung, bisa di perut, bisa di dada ke sini, bisa di tangan, bisa di muka. Nah, terkadang bukan kesemutan, terkadang kayak denyut gitu ya. Nah, ada pasti yang begitu. Kadang ada yang seperti yang denyut, nanti pindah, denyut, nanti pindah, denyut, nanti pindah. Nah, mencari jawaban yang jelas. Tebarkan semua ia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi beberapa pertanyaan di komentar, mungkin ada juga yang berpendapat nggak usah didengar, harus didengar, karena pertanyaan itu adalah ilmu. Pertanyaan mereka itu bisa menjadi ilmu untuk kita yang nonton, kalau yang memang suka belajar. Kalau yang hanya hobi main-main nonton, ya itu beda lagi hobi. Kalau memang Anda suka belajar, menambah ilmu, ya penting sekali untuk dijawab, karena jawaban itu ada ilmunya pasti. Ada yang bertanya di komentar, Assalamualaikum Kang, mohon bertanya, kalau ada seperti denyut bergerak maksudnya mungkin ya, dalam tubuh itu artinya apa? Dalam waktu tertentu bergerak. Apakah benda pusaka ada juga dalam tubuh yang belum berwujud? Ya, saya coba tanya ya. Saya coba jawab. Benda bergerak, maksudnya itu adalah badan kita serasa ada yang berjalan di dalam badan kita. Terkadang kita manusia merasakan ada sesuatu yang berjalan dalam badan kita. Nah, itu ada beberapa versi. Ada penyakit, ada energi kekuatan dalam tubuh, gitu. Penyakit itu terbagi dua, ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin, ada dua. Dan ada lagi tadi, yaitu energi dalam tubuh atau ilmu, gitu, jika Anda belajar ilmu. Nah, jadi belum tentu ketika ada benda bergerak itu adalah jin, belum tentu. Karena bisa saja Anda mengamalkan sebuah keilmuan dan itu bisa efek dari kekuatan ilmu, efek dari energi ilmu yang aktif. Dan itu belum tentu jin, karena ilmu itu banyak. Contoh ilmu olah energi. Ilmu olah energi itu nggak pakai jin. Meskipun ada beberapa orang ahli agama bilang itu adalah jin. Nah, itu salah. Karena ahli agama ini nggak tahu ilmunya. Dia hanya tahu ilmu agama, tapi dia nggak tahu ilmu orang lain. Nah, makanya akan terjadi miskomunikasi. Ahli agama, maka dia akan berbicara tentang agamanya. Dan ahli ilmu tersebut, maka akan berbicara tentang ahli ilmu tersebut. Nah, di sini sering orang itu menabrak wilayah orang lain. Gitu. Sering sekali orang itu menabrak, apalagi orang beragama itu jangan mudah menabrak wilayah orang lain. Karena nantinya mempermalukan agamanya sendiri. Gitu. Contoh ilmu hipnotis sering dianggap ilmu hitam, sering dianggap ilmu sihir. Ilmu hipnotis itu bukan ilmu hitam, bukan ilmu sihir. Ilmu hipnotis itu ilmu manusia dan sangat murni sekali. Ilmu itu murni, tidak terkontaminasi oleh apapun. Ilmu hipnotis itu murni, murni kekuatan manusia. Nah, kalau yang nggak tahu ilmu hipnotis itu ilmu hitam, ilmu sihir. Nah, ini orang-orang yang nggak paham.
karena pahamnya hanya ilmu agama. Nah, jadi di sini hemat saya, kalau memang bukan bidangnya, jangan langsung berkata semaunya, tapi pelajari dulu, cari tahu dulu. Ketika kita mau mengomentar bidang orang lain, mungkin cari tahu dulu, gitu ya, cari tahu dulu, lalu kita ucapkan. Begitu. Jadi manusia itu terkadang ada yang merasakan hal seperti sesuatu yang ada dalam kulit atau di bawah kulit itu seperti ada yang berjalan gitu. Kita merasa seperti ada yang ngerembet atau seperti ada kesemutan yang menjalar, berjalan kesemutannya. Bisa di punggung, bisa di perut, bisa di dada ke sini, bisa di tangan, bisa di muka. Nah, terkadang bukan kesemutan, terkadang kayak denyut gitu ya. Nah, ada pasti yang begitu. Kadang ada yang seperti yang denyut, nanti pindah, denyut, nanti pindah, denyut, nanti pindah. Nah, itu terbagi beberapa jenis. Kalau Anda belajar ilmu, maka itu bisa jadi itu kekuatan ilmu dalam diri kita itu aktif. Itu bagus. Itu bisa jadi kekuatan ilmu dalam diri kita itu aktif. Dan dia sedang mengenali tubuh kita. Dia sedang mengenali tubuh kita untuk ketika nanti memang jika diperlukan, untuk nanti ketika diperlukan dan diharuskan, maka mereka sudah tahu cara menjaga tubuh bosnya itu gimana. Begitu ya. Dan mereka pun tahu nanti ketika ada serangan-serangan, jangan-jangan di tubuh bos ini ada serangan-serangan, nanti dicek sama mereka. Tetapi ya, itu energi bukan hodam. Energi dengan hodam itu berbeda loh. Jangan disamakan, energi dengan hodam itu berbeda. Hodam itu makhluk jin, sedangkan energi itu tidak punya bentuk substansi apa, tidak punya. Tidak punya bentuk substansi. Jadi tidak punya bentuk individu. Nah, itu energi berbeda. Energi adalah sebuah molekul-molekul aktif yang memang ada di dalam membran sel kita. Nah, dia aktif berperan, bekerja bersama ion-ion Na+, ion-ion Na-. Mereka saling mengikat, mereka saling mendorong, bekerja mengikuti aliran-aliran yang ada di dalam tubuh kita, yang ada di dalam daging otot kita. Nah, jadi itu energi, beda lagi dengan hodam. Kalau hodam itu makhluk jin ya, makhluk hodam. Nah, berbeda lagi jenisnya, begitu. Yang nggak sama, nggak beda, beda-beda. Kalau memang Anda belajar atau pelajar ilmu, penghayat ilmu, jika terjadi hal seperti itu sangat wajar dan itu luar biasa bagus. Itu tandanya berarti aktif sebuah energi, aktifnya sebuah kekuatan dalam diri manusia itu. Kalau Anda belajar ilmu nih, begitu. Tapi kalau Anda tidak belajar ilmu, nah ini nih baru Anda harus waspada. Kalau Anda bukan pelajar ilmu, Anda tidak belajar ilmu gaib, tapi terjadi seperti itu, kita harus tanda tanya nih, baru boleh tanda tanya. Apa ini? Apa yang terjadi? Nah, Anda boleh tanda tanya kalau Anda bukan pelajar ilmu atau tidak pernah membaca ilmu apapun. Meskipun satu huruf berarti Anda belajar gitu. Tapi kalau sama sekali nggak pernah baca apapun, nggak pernah baca mantra apapun, nah berarti Anda bukan pelajar. Nah, ini harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Karena dikhawatirkan tadi ada penyakit medis dan ada penyakit non medis. Dikhawatirkan kalau Anda bukan pelajar ilmu ya, kalau Anda bukan pelajar ilmu, dikhawatirkan ini adalah penyakit non medis. Penyakit non medis itu bisa bentuk penyakit sihir, bisa bentuk penyakit teluh, tenung, guna-guna, dan lain-lain. Nah, salah satu tanda orang yang terkena gangguan jin, orang yang terkena gangguan jin kafir, jin hitam, jin jahat, yaitu bisa dengan cara merambat seperti kesemutan menjalar gitu. Itu bisa salah satu pertanda. Itu salah satu pertanda ya, meskipun pertandanya banyak, bukan hanya itu saja, masih banyak lagi pertanda lain, tapi salah satunya itu juga bisa gitu. Jadi bisa menjadi salah satu pertanda, tetapi Anda tidak usah terlalu khawatir.
Tidak usah terlalu khawatir ya. Bisa jadi itu yang merembet itu adalah energi ilmu ya. Kalau Anda tidak belajar ilmu nih, kita bahas penyakit gaib kiriman. Penyakit gaib kiriman, ilmu-ilmu teluh sihir yang tidak memakai benda. Kan ilmu sihir itu ada yang mengirimkan benda dan lain-lain ya, nanti kita bahas. Nah, kalau ini dia mengirim penyakit melalui raja jin atau melalui jin-jin jahat. Nah, lalu si jin jahat ini menyakiti tubuh orang tersebut. Maka terjadi biasanya seperti menjalar, kesemutan, nanti orangnya lemes, nggak enak badan, sering meriang, sering nggak enak badan, sering lemes, sering nggak nyaman, sehat 3 hari, nanti sakit lagi, sehat beberapa seminggu, 2 minggu, nanti sakit lagi, loyo lagi. Nah ini Anda kalau sudah punya hal seperti ini, segera datang ke sini, harus ditangani ya. Baru seminggu sembuh, seger, nanti udah badan greges lagi. Greges itu nggak nyaman, nggak enak, kayak panas dingin tapi sedikit ya gitu. Udah baru sembuh berapa hari Anda udah pusing lagi, baru sembuh berapa hari Anda udah lemes lagi, baru sembuh berapa minggu Anda udah meriang-meriang, nggak nyaman, nggak fit. Nah ini bisa jadi tanda Anda terkena gangguan. Ditambah ini ada geleser kesemutan, menjalar ke muka, kemana, kadang denyut ya, kedut, pindah-pindah kedut-kedutnya. Nah itu Anda harus segera dicek, harus segera diperiksa. Dikhawatirkan itu adalah penyakit yang dikirim oleh orang-orang yang punya hati jelek, orang-orang yang punya pikiran jelek. Jadi si jin ini menyakiti manusia itu dengan cara menyakiti tubuhnya. Mereka menyakiti organ tubuhnya, bukan santet yang dikirim benda-benda. Biasanya cepat meninggalnya. Tapi kalau yang seperti ini biasanya sakit-sakitan lama gitu, supaya dia mati tak mau, hidup pun segan, hidup segan, mati pun tak mau. Nah itu peribahasa, itu lebih menyakitkan karena menderita secara psikis, menderita secara sosial. Nah mereka melihat kesengsaraan kita tuh bahagia tuh, orang-orang jahat begitu. Itu yang diinginkan mereka berarti. Bukan kita mati, tapi mungkin orang jahat itu menginginkan kita mati segan, hidup pun segan. Mati tak mau, hidup pun segan. Nah, jadi banyak orang yang memang punya hati dengki, hati iri. Padahal hal sepele gitu, banyak. Nah, jadi harus waspadanya di situ, dikhawatirkan tadi Anda itu dikirim guna-guna gitu, badannya lemes, kadang-kadang sembuhnya seminggu, nanti meriang, greges, kerja nggak enak, hawanya nggak enak, badan berat, nggak nyaman, kayak mau meriang, begitu terus, jadinya kerja nggak maksimal. Nah ini hati-hati, jangan-jangan Anda ada yang nggak kirim gangguan gitu. Jadi harus segera ditangani, karena sebelum lebih parah, jadi harus segera. Karena itu bisa lebih parah nantinya. Bisa lebih parah, jadi membentuk penyakit, bisa membentuk penyakit-penyakit yang lebih parah yang ada di dalam tubuh. Bisa loh membentuk penyakit yang lebih parah yang ada di dalam tubuh kita. Itu bisa. Berbahaya, bisa menyerang ke lambung, lambung kronis, itu bahaya. Bisa menyerang ke stroke, itu bisa menyerang ke stroke, saraf kejepit. Nantinya larinya bisa ke saraf kejepit, bisa saraf tegang gitu. Nanti ini tangan sebelah lemes, kaki sebelah lemes. Itu bahaya itu harus segera ditangani ya. Gitu, harus segera ditangani. Nanti makin lama bisa stroke-nya stroke parah beneran. Padahal awalnya bukan stroke. Mungkin awalnya ada gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk. Itu. Awalnya ada gangguan dari makhluk-makhluk lain, awalnya ada serangan dari orang-orang jahat, awalnya cuma ada rasa kesemutan menjalar, awalnya cuma ada pegel berkelanjutan, pegel di pinggang atau di apa, atau di kaki atau di sini. Awalnya hanya ada pegel-pegel, lama-lama jadi stroke beneran, jadi nggak bisa ngomong, jadi susah ngomong, sering pusing, ini sering kaku nih, ini sering kaku, itu bahaya nanti. Lama-lama bahaya. Jadi
itu bisa jadi tanda-tanda Anda dikirim santet, sihir, teluh tenung. Itu waspada. Nah, tapi kalau ada yang menjalar begini, itu belum tentu itu kiriman sihir santet. Belum tentu. Itu belum tentu kiriman jin, sihir, teluh, santet. Belum tentu itu. Jadi itu bisa jadi hal lain. Bisa jadi hal yang lain. Nah, hal yang lain itu apa contohnya? Itu bisa jadi jantung Anda kurang sehat. Bisa jadi jantung Anda kurang sehat. Jadi Anda harus cek jantung. Anda harus cek jantung. Jantung Anda sehat nggak? Gitu. Karena kalau jantung tidak sehat, biasanya aliran darah itu tidak bekerja maksimal. Biasanya aliran darah nggak kerja maksimal. Gitu. Anda boleh cek jantung Anda sehat nggak? Gitu. Karena biasanya kalau jantung kurang sehat, itu banyak sumbatan-sumbatan aliran darah. Jadi akan timbul kesemutan yang berpindah-pindah. Nah, itu bisa jadi juga. Jadi Anda harus segera cek jantung. Gitu. Jadi banyak gejala jantung juga banyak, bisa lemes, itu bisa baru jalan sedikit udah lemes. Itu bisa jadi jantung Anda bermasalah. Jadi segera cek ke dokter. Baru jalan naik sedikit udah. Itu bisa jadi jantung Anda bermasalah, segera cek ke dokter. Gitu. Badan loyo, letih, lesu, itu bisa jadi jantung Anda juga bermasalah. Tapi bisa jadi juga itu gangguan jin, gangguan setan, gangguan jin-jin ketombe. Bahaya. Jin-jin ketombe itu bisa merusak badan. Badannya lemas, nggak nafsu, nggak seger. Gitu. Pengennya tidur aja. Nggak mau kemana-mana, pengennya tidur, joprak. Nah, itu bisa gangguan jin. Gangguan jin itu bisa mengakibatkan kita males keluar ruangan. Tidur, joprak, tidur lagi, makan, tidur lagi. Itu gangguan jin, bahaya. Berarti tubuh Anda sudah dikuasai jin sepenuhnya kalau seperti itu, bahaya. Nah, dan kenapa tuh jin itu bisa seperti itu? Karena ingin cepat membunuh Anda. Karena dengan Anda diam tertidur, maka Anda akan cepat mempunyai penyakit kronis. Nah, makanya diganggu jin itu bisa menimbulkan penyakit kronis. Pasti. Diganggu jin bisa menimbulkan penyakit kronis. Anda bisa mempunyai gangguan jantung. Awalnya diganggu oleh jin. Kenapa? Jadi malas bergerak, jadi cuman tiduran, leyeh-leyeh. Nah, itu berarti Anda diganggu oleh jin. Jin mau merusak jantung Anda. Dan akhirnya jantung rusak, badan rusak. Matilah Anda dibunuh oleh jin. Itu jalan pelantarannya. Nah, maka dari itu kita harus waspada. Jangan pernah meremehkan penyakit. Gitu ya. Di sini nggak enak, panas gitu, selalu panas di pinggang, atau di sini selalu berat, panas. Nah, itu jangan dibiarkan, itu nanti lama-lama bisa jadi penyakit medis. Gitu. Dan kalau sudah jadi penyakit medis itu nanti lama lagi. Kadang-kadang di medis diperiksa nggak mau ketemu. Nggak mau ketemu. Nah, jadi Anda harus segera berobat. Nah, ini tidak terbatas usia ya. Usia berapapun kalau memang bermasalah itu harus segera diobati. Karena dikhawatirkan nanti ya. Nanti jadi stroke beneran. Gitu. Nanti jadi penyakit lain-lain beneran. Itu yang khawatir. Kalau sudah parah kan susah diobatinya kalau sudah parah. Jadi lebih baik mencegah sebelum mengobati. Gitu. Lebih baik mencegah sebelum mengobati. Nah, kalau mencegah itu kan lebih murah. 2, tidak menyakitkan. Kalau mencegah itu tidak menyakitkan. Begitu, kalau mencegah itu tidak menyakitkan. Oh iya, kerisnya sudah dikirim ya. Kemarin yang minta untuk tolak bala itu. Yang minta tolak bala, ini keris belarak sudah saya kirim ya Mas. Mudah-mudahan sudah sampai, sudah dikirim tadi. Baru dikirim tadi sore. Paling besok dikirimnya berarti. Nah, jadi intinya ketika ada penyakit-penyakit itu belum tentu juga gangguan sihir. Bisa juga gangguan medis. Makanya cek dulu ke medis. Kalau di medis jantung kita aman, baru boleh datang ke sini. Begitu ya. Jadi jangan langsung ke sini dulu, cek medis dulu. Apa kata medis? Nah, karena di sini hanya membantu dengan cara doa atau dengan cara tradisional atau dengan cara herbal ya. Kita bantu dengan cara herbal atau tradisional, dengan totok dan lain-lain. Dengan ilmu totok, ilmu sentuhan rasa. Jadi intinya kekuatan jiwa, kekuatan gema jiwa. Kekuatan jiwa itu bisa menyehatkan. Nanti kita bahas ya. Apa fungsinya kekuatan gema jiwa? Apa fungsinya kekuatan energi jiwa?
itu bisa untuk mengobati orang lain. Ya, jadi manusia itu mempunyai listrik di dalam dirinya. Manusia mempunyai listrik alami di dalam dirinya. Manusia mempunyai medan magnet alami di dalam dirinya. Manusia mempunyai medan api di dalam dirinya. Manusia mempunyai medan magnet dalam dirinya, itu pasti hukumnya. Nah, karena manusia terbuat dari beberapa unsur. Nah, gitu ya. Jadi tadi bisa jadi itu gangguan gaib kalau ada yang menjalar di tubuh kita, atau kita merasakan lemes, lelah, letih, lesu, nggak nafsu, atau lemes sebelah, kaki lemes sebelah. Kalau Anda usia 40 ke bawah, segera langsung tangani, bahaya. Nah, kalau sudah 40 ke atas, nah itu Anda harus mendapat perhatian khusus. Ya, harus mendapat perhatian khusus, harus betul-betul jaga pola makan dan lain-lain. Gitu, karena usia seperti itu sudah tubuhnya sudah lemah, sudah sulit untuk membuang penyakit. Gitu. Jadi harus lebih segera ekstra untuk dirawat dengan doa dan dengan medis, ya. Doa dan medis berarti harus dipadu-padankan segera. Nah, begitu. Intinya jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Kalau kita sudah terserang penyakit itu mahal dan sangat menderita, sangat menyakitkan sekali. Sangat gak nyaman. Kita nggak bisa ibadah, kita nggak bisa nyari duit, kita nggak bisa, kalau yang masih bujang, yang masih sendiri, kita nanti akan minder. Nanti bisa minder kita. Banyak ya, gangguan-gangguan jin itu banyak, bisa menyebabkan susah meninggal. Itu memang ada juga ilmu-ilmu hitam, tapi ya ilmu yang membuat perjanjian dengan bangsa jin itu bisa menyebabkan susah meninggal. Ilmu yang punya perjanjian dengan siluman-siluman itu pasti bisa menyebabkan meninggal, karena dosanya besar, dia menyekutukan Allah, sehingga para malaikat pun untuk mencabut nyawanya tuh agak gimana gitu, agak malas-malasan mungkin ya, terjadilah susah meninggal gitu. Assalamualaikum, tolong dong Puak, kenapa ya orang berkawan dengan jin matinya sulit? Nah, ini baru saya jelasin ya. Jadi orang yang berkawan dengan jin itu belum tentu meninggalnya sulit, tergantung jin apa. Kalau jin Islam itu nggak akan matinya sulit. Kalau jinnya baik-baik, nggak akan. Kalau jinnya memang baik, itu apapun agama Anda, kalau jinnya baik itu nggak masalah. Tapi kalau jin-jin siluman, yang jin-jin setan, jin-jin ifrit, yang mereka bersekutu dengan iblis untuk menyesatkan manusia, maka Anda hati-hati. Jadi hati-hati dalam belajar ilmu intinya. Bisa menyebabkan susah mati kalau salah jalan. Begitu ya, kalau salah jalan. Kalau salah jalan, tapi kalau nggak salah jalan ya nggak apa-apa, aman-aman saja. Belajar ilmu hodam ya justru halus kalau menurut saya. Kenapa harus? Karena banyak manfaatnya, banyak fadilahnya. Nah, contoh di bulan Maulid. Di bulan Maulid itu suka ada acara tradisi sawer ya. Suka ada sawer gitu. Tawur atau makanan yang dibawa pulang ke rumah, nantinya bagi-bagi makanannya dibawa ke rumah. Nah, itu ada orang yang bilang itu syirik musyrik. Enggak, itu ada keterangannya di dalam kitab. Jadi perbuatan yang dilakukan itu ada pasti pelajarannya. Apalagi kerajaan-kerajaan Islam pasti memakai hukum-hukum Islam. Mas harus ingat, Raja Islam itu bukan orang bodoh. Raja Islam itu berarti para syekh, berarti para profesornya ilmu Islam. Nggak mungkin jadi raja kalau bodoh. Itu harus diingat kalian. Jangan mudah mengkafirkan, memusyrikan orang. Gitu. Jadi itu ada di dalam kitabnya, ada. Nanti kita bahas mungkin ya. Ada keterangannya loh. Kadang ada uang disawer, nanti uangnya tuh dipakai pegangan ya, disimpan di rumah, itu membawa barokah, membawa berkah. Uang yang dibacakan maulid, di bulan Maulid ini yang disawerkan suka di keraton-keraton ya. Contoh di sini saya juga bulan Maulid punya tradisi suka tawur gitu. Itu karena ada ajarannya. Nanti disimpan biar dapat barokah, ngalap barokah. Kadang ada beras ya, disimpan berasnya. Kadang ada uang, disimpan uangnya. Atau ada apa, disimpan. Kalau yang dagang biasanya bawa apa, ada makanan. Kalau di sini biasanya ada salak gitu ya. Nanti biji salaknya kadang disimpan. Nah, itu buat ngalap barokahnya. Itu ada filosofinya, ada ilmunya di dalam kitab Islam ya. Dan uang, biasanya kalau uang nanti uang saweran tuh biasanya disimpan di warung gitu biar dapat barokahnya. Karena memang di dalam keterangannya gitu ya, orang yang
membawa uang itu di bulan Maulid dan dibacakan Maulidi Rasul di saat itu, dan itu mendapatkan barokah, tidak akan kekurangan uang. Tangannya tidak memegang uang. Tuh, bayangkan itu barokahnya loh. Ada keterangannya mas, ada pelajarannya dalam kitab. Nggak mungkin bergerak asal-asalan ya. Gitu. Nah kita juga mengadakan tradisi-tradisi seperti itu. Sebelum mengadakan pasti dikaji dulu, sebelum mengadakan pasti dilihat dulu, ditinjau dulu. Ini di dalam Islam ada nggak pendapat seperti ini? Dan akhirnya ada, ya kita ikutlah pakai. Ternyata para raja dulu, karena raja-raja Islam ya sudah tahu mereka, makanya mereka menjalankan. Makanya saya pun berani menjalankan, karena dikaji dulu. Gitu, itu dianggap nanti mendapatkan barokah, gitu, disimpan di rumah atau di tempat dagang. Nah, kalau kita di sini acara tradisi itu di tanggal 15-nya ya. Di tanggal malam 15 dan di tanggal 15-nya. Gitu. Jadi intinya di tanggal 14 15 ya. Jadi kalau mau ikut acara tradisian seperti itu tanggal 14 15 di setiap bulan Maulid. Itu tanggal muludnya ya, tanggal muludnya. Tanggal Jawanya dilihat tanggal 14 Maulid, dah gitu aja. Dilihat aja tanggal 14 Maulid gitu. Nah, jadi itu acara tradisian keluarga besar kita di sini. Nah, intinya itu dulu mungkin. Semoga bermanfaat. Intinya penyakit itu kita nggak bisa dipandang sebelah mata, kita harus cepat segera bertindak, bergerak, karena berbahaya gitu. Berbahaya jika sudah jadi penyakit kronis, sudah membentuk penyakit lahir, sudah membentuk penyakit medis yang kronis, itu bahaya. Banyak loh yang punya kanker paru-paru tiba-tiba diponis stadium 4 gitu. Tiba-tiba punya kanker apa stadium 4. Tiba-tiba punya apa stadium 4. Itu bahaya kalau penyakit gaib masuk langsung tiba-tiba jadi, itu bahaya. Gitu, tiba-tiba lambung parah kronis. Nah, itu bahaya, itu banyak. Makanya sebelum terjadi parah cepat diantisipasi. Dan kalau berobat itu nggak ada pengobatan simsalabim, itu nggak bisa. Pengobatan itu semuanya butuh tahapan-tahapan. Makanya suka aneh nih kalau yang berobat sehari 2 hari pengen sembuh, ya nggak ada. Di rumah sakit aja paling cepat 3 hari loh. Di rumah sakit paling cepat pengobatan itu 3 hari. Nah, apalagi tradisional mas. Tradisional bisa 3 hari, bisa 4 hari, bisa seminggu. Makanya sebelum parah segera tangani sebelum parah, segera antisipasi sebelum parah. Jangan jangan sayang berkorban 3 hari 4 hari. Nanti Anda bisa buang bulan-bulan untuk membuang penyakit kronis. Sebelum kronis ya berkorban 3 hari 4 hari kan ringan. Nah, terkadang kita nih membuang waktu 3 hari untuk dirawat, untuk diterapi, nggak mau. Karena merasa masih sehat. Giliran udah parah, Anda membuang penyakit bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun gak hilang-hilang. Nah, inilah kesalahan mindset kita ini. Coba kita pelajari. Giliran sudah parah, nanti kan berbulan-bulan, berobat ke sana kemari, duit habis, rumah kejual, segala dijual, mendapatkan uang enggak. Nah, itu kan aneh, lebih memilih itu. Padahal kalau menurut saya memilih berapa hari dirawat sebelum parah. Itu menurut saya. Karena kalau sudah parah bisa berbulan-bulan Anda buang duit, buang waktu, nggak kerja. Nah, coba dirubah deh pola mindsetnya. Makanya lebih baik mencegah. Mencegah itu lebih hemat, lebih irit. Anda melakukan terapi, melakukan olahraga. Hanya beberapa hari. Selesai. Gitu. Olahraga di rumah rutin, pola makan rutin, itu murah loh. Pola makan itu, menjaga pola makan itu lebih hemat kita. Lebih hemat, kita menjaga pola makan lebih hemat loh. Nah, jadi kita bahas kesehatan-kesehatan. Kita jangan hidup semaunya. Jaga pola makan, olahraga, pola hidup ya. Kalau Anda banyak makan, kerjanya harus lebih keras. Buang keringat setiap hari. Ya udah, gitu aja. Oh iya, yang mau datang berobat ke sini hari Senin sampai Kamis, usahakan datangnya pagi ya. Usahakan jam 8 sudah ada di sini. Atau setengah 8 sudah ada di sini, itu lebih bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.